Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan social distancing. Baik, hari ini Ibu berada di pekarangan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ini bunga apa ya? Ada loh di smartphone kalian bisa download di Play Store. Ada Plansnap, kemudian ada Planet. Nah, Ibu sudah download salah satu aplikasi untuk mengidentifikasi tumbuhan. Kita coba ya, salah satu aplikasinya namanya Picture This. Ini bunga apa ya? Coba kita foto. Ya, sekarang sangat canggih. Tuh bisa langsung kelihatan. Ini nama ilmiahnya adalah Cynorrhoza. Ya. Kemudian kita bisa lihat deskripsinya. Kemudian juga kita bisa lihat klasifikasinya. Dari mulai genus, family, ordo, kelas, filum ya. Nih filumnya, kelasnya. Wah, sangat canggih sekali ya smartphone kita. Dengan menggunakan aplikasi kita bisa tahu. Kalau kita nggak tahu nih ini tanaman apa, kita tinggal potret langsung keluar klasifikasinya. Dan semua bunga-bunga yang lain ya, kita bisa tahu klasifikasi dari bunga-bunganya mulai dari filum sampai dengan spesies. Penasaran kan? Kalian tinggal download aplikasinya. Nah, berkaitan dengan hal itu, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup ya, mulai dari tumbuhan kemudian hewan. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu ilmunya, yaitu yang namanya taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi mulai dari filum sampai dengan spesies. Kita pelajari bersama-sama. Baik, setelah penjelasan Ibu tadi, kita akan lanjut mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Yang mengemukakan taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Maka dari itu, Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi. Inilah tingkatan takson yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Di sini dari atas ke bawah, ya, ini menunjukkan bahwa dari atas itu ciri-cirinya masih umum, kemudian semakin ke bawah semakin khusus. Tingkatan taksonnya mulai dari kingdom, kemudian yang kedua filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, yang ketujuh spesies. Nah, ini adalah tingkat takson untuk hewan. Supaya lebih mudah untuk mempelajari, kita bisa membuat jembatan keledai atau disingkat King Vico Vagus supaya tidak secara berurutan ya. Kemudian untuk takson pada tumbuhan yaitu King Dicovagus. Jadi hanya pada takson yang kedua saja yang berbeda. Yaitu untuk tumbuhan takson yang keduanya adalah divisi. Jadi kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, semakin ke bawah itu semakin sedikit anggotanya. Kemudian semakin ke bawah, maksudnya semakin ke spesies itu semakin banyak kesamaan ciri.
Kemudian semakin ke atas itu semakin banyak anggotanya, artinya semakin ke kingdom itu semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit kesamaan cirinya. Kemudian, dua individu dikatakan sejenis atau dikatakan itu spesies apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Kita lanjutkan ke sejarah sistem klasifikasi, ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu diklasifikasikan berdasarkan Carolus Linnaeus. Ya, yang pertama, Carolus Linnaeus menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh. Struktur tubuh mencakup bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, dalam klasifikasi Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu dunia hewan dan dunia tumbuhan. Masing-masing kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil atau disebut tingkatan takson yang sudah dijelaskan tadi. Jadi takson merupakan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Berikut ini tingkatan-tingkatan takson dalam klasifikasi hewan dan tumbuhan. Diurutkan dari yang besar sampai ke kecil. Nah, untuk tumbuhan itu regnum atau kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Atau bisa disingkat King Dicophagus. Untuk hewan, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Atau bisa disingkat King Vicophagus. Nah, ini sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi dua kingdom. Jadi Carolus Linnaeus hanya mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom. Yang pertama adalah kingdom plantae atau kingdom kerajaan tumbuhan. Dia mengelompokkan bahwa yang dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan yaitu yang pertama cirinya adalah tidak bergerak aktif. Kemudian yang kedua adalah autotrop, yang artinya menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan animalia atau kerajaan hewan. Ciri-cirinya yang dimasukkan ke dalam kerajaan hewan adalah bergerak aktif. Kemudian yang kedua heterotrop, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Artinya dia memperoleh makanan dari luar tubuhnya. Kemudian sistem klasifikasi yang kedua yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom. Nah, sistem klasifikasi tiga kingdom ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Dia mengelompokkan menjadi tiga kingdom. Yang pertama, kingdom plantae, yaitu dengan ciri multiseluler atau banyak sel, kemudian tidak bergerak aktif. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah autotrop atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kingdom yang kedua yang dimasukkan ke dalam kingdom animalia atau kerajaan hewan. Yang pertama cirinya adalah multiseluler, memiliki banyak sel, kemudian bergerak aktif. Yang ketiga heterotrop atau tidak menghasilkan makanan sendiri. Nah, ada kerajaan yang satu lagi yang dikelompokkan oleh Ernest Haeckel yaitu kerajaan punggi atau kerajaan jamur. Nah, untuk kerajaan jamur ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada yang uniseluler atau satu sel, yang kedua multiseluler atau banyak sel. Yang kedua tidak bergerak aktif. Kemudian yang ketiga heterotrop atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya sistem klasifikasi 4 kingdom. Nah, sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Herbert F. Copeland pada tahun 1938. Dia mengelompokkan menjadi 4 kingdom. Yang pertama kingdom plantae, yang kedua kingdom animalia, yang ketiga kingdom punggi, yang keempat, nah ini kingdom monera. Jadi di kingdom monera ini memiliki ciri yang pertama uniseluler atau terdiri dari satu sel, kemudian ciri yang lain dengan yang lainnya yaitu prokaryotik. Ya, prokaryotik di sini artinya makhluk hidup atau selnya tidak mempunyai membran inti. Kemudian ciri yang kemudian contohnya untuk yang heterotrop itu bakteri, untuk yang autotrop atau yang bisa membuat makanan sendiri yaitu cyanobacter. Nah, ini 4 kingdom yang diklasifikasikan oleh Herbert F. Copeland. Selanjutnya sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, inilah sistem klasifikasi yang dipakai sampai saat ini. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Apa saja yang masuk ke dalam sistem klasifikasi 5 kingdom? Yang pertama adalah kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan.
Kemudian yang kedua, kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Yang ketiga, kingdom Fungi atau kerajaan jamur. Yang keempat, kingdom Monera atau kerajaan Monera. Salah satu cirinya yang berbedanya itu adalah prokariotik, tidak mempunyai membran inti. Ada satu kingdom yang dia kelompokkan, yaitu ke dalam kingdom Protista. Kingdom Protista ini cirinya ada yang uniseluler bersel satu, ada yang multiseluler bersel banyak. Kemudian ciri yang kedua, eukariotik, sudah eukariotik, jadi selnya sudah mempunyai membran inti atau selaput inti. Pada autotrop, pada makhluk hidup autotrop atau yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah alga atau ganggang. Kemudian heterotrop atau yang tidak bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah protozoa. Inilah 5 kingdom yang sudah diklasifikasikan oleh Robert H. Whittaker. Selanjutnya mengenai sistem penamaan makhluk hidup atau biasa disebut dengan tata nama ganda dengan istilah binomial nomenklatur. Nah, yang mengemukakan ini adalah Carolus Linnaeus. Tata nama ganda atau binomial nomenklatur ini yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian, aturan yang kedua, antara kata kedua dan ketiga diberi spasi. Kemudian yang ketiga, jika ada 3 kata, di antara kata kedua dan ketiga diberi tanda strip tanpa spasi. Kemudian, aturan yang keempat, hanya huruf pertama yang kapital atau huruf besar. Kemudian aturan yang kelima, dicetak miring atau garis bawah. Jadi kalau tidak cetak miring, harus di garis bawah. Selanjutnya, aturan yang lain adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Ya, contoh di sini Oryza sativa ini adalah nama ilmiah dari padi. Jadi selain ada nama daerah, juga ada nama internasional, yaitu dalam Oryza sativa. Lihat O-nya di sini, O-nya hurufnya kapital. Jadi hanya huruf pertama yang kapital atau huruf besar. Kemudian penulisannya tadi dimiringkan atau garis bawah. Di sini tidak digaris bawahi tapi dimiringkan. Jadi cukup dimiringkan saja, tidak digaris bawah. Atau contoh lain, Carica papaya. Carica papaya ini adalah nama ilmiah dari pepaya. Di sini juga sama, huruf pertama pada kata pertama huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Kemudian dimiringkan. Kalau tidak mau dimiringkan, digaris bawahi per kata. Nah, Carolus Linnaeus ini atau Carl von Linné ini lahir di Amhul pada 23 Mei 1707, meninggal 70 tahun, pada usia 70 tahun. Nah, ini dikenal sebagai bapak taksonomi, ya. Kemudian dia juga yang mengemukakan tata nama ganda. Kemudian menentukan tadi ya, dari mulai filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, kita bisa menggunakan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum sampai ke khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotomi, atau kunci dikotomi ini memberi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, kita coba lihat bagaimana yang dimaksud dengan kunci dikotomi ya. Contohnya ini adalah diagram kunci dikotomi. Contohnya kita mau mengelompokkan tanaman lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Kita buat kunci dikotominya tadi berlawanan ya. Ya, yang berlawanan. Misalnya yang pertama berspora. Ya, berspora, kemudian tidak berspora. Jadi berlawanan. Nah, yang masuk ke berspora. Nah, yang berspora adalah suplir dan lumut. Suplir itu paku ya. Dia berspora. Jadi kalau kalian lihat tanaman paku, ada daun yang fertil. Nah, di belakangnya ada rhizorus. Nah, rhizorus itu berisi spora ya. Kemudian yang tidak berspora dari tanaman-tanaman ini yaitu jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, kita sudah mengelompokkan ya. Kemudian ya, dari yang berspora tadi berbatang jelas,
atau tidak berbatang jelas? Yang masuk ke berbatang jelas, apakah suplir berbatang jelas? Ya, jadi suplir atau tanaman paku terlihat batangnya. Suplir dimasukkan ke berbatang jelas. Kemudian tidak berbatang jelas. Nah, yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Nah, ini udah mentok sampai di sini. Nah, kita lanjut ke yang tidak berspora. Tidak berspora ada jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi kunci dikotominya. Biji tertutup, artinya bijinya ditutupi oleh daging buah. Kemudian biji terbuka, artinya bijinya terlihat dari luar atau tidak ditutupi oleh daging. Yang bijinya tertutup di sini ada jagung, kedelai, terung. Kemudian yang bijinya terbuka yaitu melinjo. Karena melinjo itu yang suka dimakan itu adalah bijinya. Selanjutnya, kita kelompokkan kembali dikotomi lagi ya. Kunci dikotomi di sini ada berkeping 2, kemudian berkeping 1. Nah, yang berkeping 2 di sini ada kedelai dan terung. Kemudian yang berkeping 1 di sini ada jagung. Selanjutnya yang berkeping 2, ini kita kunci dikotomi lagi, ada berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, yang berbunga kupu-kupu di sini kedelai, yang berbunga trompet terung. Nah, ini contoh diagram kunci dikotomi. Nah, dari diagram kunci dikotomi di atas yang tadi, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut tadi. Kunci dikotomi yang pertama adalah tumbuhan yang berspora. Kemudian tumbuhan yang tidak berspora. Ya. Nah, kalau tumbuhan berspora lanjut ke 2A tadi ya. Berspora lanjut ke 2A kalau berspora. Contohnya tadi suplir ya. Suplir tumbuhan yang berspora. Berarti tumbuhan yang berspora lanjut ke 2A. 2A di sini 2A tumbuhan yang berbatang jelas berarti suplir ya. Tumbuhan yang tidak berspora lanjut ke 3A. 3A di sini ada berbiji tertutup, ada berbiji terbuka ya. Kalau berbiji tertutup lanjut ke 4A. 4A berbiji keping 2. Ya, kalau bijinya berkeping 2 lanjut ke 5A. 5A berbunga kupu-kupu. Nah, berarti kalau berbunga kupu-kupu ini adalah tumbuhan kedelai. Kemudian kalau berbiji terbuka berarti langsung di sini ketahuan melinjo ya. Kemudian kalau biji berkeping 1. Nah, biji berkeping 1 yaitu jagung. Kemudian kalau berbunga trompet di sini ya tadi misalnya ke biji berkeping 2 lanjut ke nomor 5. Nah, 5A-nya berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Kalau berbunga trompet berarti terung. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi dari data pada diagram kunci dikotom. Nah, kita coba contoh soal yang ada di buku paket ya. Di sini kita akan menuliskan urutan nomor kunci determinasi untuk tumbuhan berikut. Ada pepaya, lumut hati. Nah, ini yang suka ada di gorong-gorong ya. Lumut hati, ada kelapa, melinjo, ada paku tanduk rusak. Kita bisa masukkan di sini tadi tumbuhannya pepaya, kelapa, melinjo, lumut hati, paku tanduk rusak. Dikotominya di sini mempunyai akar, batang, dan daun. Mana yang mempunyai akar, batang, dan daun? Di sini ada pepaya, kelapa, dan melinjo. Ya, mempunyai akar, batang, dan daun. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Ya, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Di sini ada lumut hati dan paku tanduk rusak. Kemudian dikotomi kembali di sini ada berbunga, tidak berbunga. Nah, kalau yang berbunga dari pepaya, kelapa, melinjo, yang berbunga adalah pepaya dan kelapa. Kemudian tulang daun menyirip atau menjari. Nah, menyirip atau menjari, pepaya dan kelapa mana yang menyirip atau menjari? Yaitu pepaya menjari. Berarti di sini udah mentok di sini sampai 3A ya. Kemudian kelapa, tulang daun tidak menyirip atau menjari. Di sini kelapa. Selanjutnya yang tidak berbunga yaitu melinjo ya. Selanjutnya yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Di sini ada lumut hati dan paku tanduk rusak. Tubuhnya berupa talus. Talus di sini artinya tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya.
Yang tumbuh berupa talus adalah lumut hati. Jadi tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Kemudian tubuh tidak berupa talus, ada paku, tanduk, rusa. Nah, ini adalah diagram untuk tadi kunci dikotomi. Kita jawab pertanyaannya. Dari semua tumbuhan yang diamati, adakah yang memiliki ciri yang sama? Ada, ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jelaskan. Tumbuhan yang memiliki ciri yang sama adalah yang pertama, memiliki spora serta berkembang biak serta generatif, secara generatif dan vegetatif. Ya, contohnya adalah lumut hati dan paku tanduk rusa. Kemudian tumbuhan yang memiliki ciri yang sama yang kedua adalah tumbuhan berbiji atau spermatofita, yaitu kelapa, pepaya, dan melinjo. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa kelompok tumbuhan yang kamu dapatkan? Jelaskan. Ada 5 kelompok tumbuhan, yaitu yang pertama, kelompok tumbuhan yang memiliki spora, yaitu lumut hati dan paku tanduk rusa. Kemudian yang kedua, kelompok tumbuhan bryophyta, yaitu lumut. Yang ketiga, kelompok tumbuhan paku atau pteridophyta, yaitu paku tanduk rusa. Yang keempat, kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Yang kelima, kelompok tumbuhan berbiji tertutup, yaitu angiospermae, yaitu pepaya dan kelapa. Nah, untuk yang kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae itu contohnya tadi melinjo. Kesimpulannya, berdasarkan morfologi tumbuhan dibedakan atas. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talophyta yang meliputi lumut atau bryophyta. Kemudian yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta yang meliputi paku-pakuan, pteridophyta, dan tumbuhan berbiji spermatophyta. Kemudian yang ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatophyta, ya juga terbagi atas tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan biji terbuka gymnospermae. Nah, itu kesimpulan untuk pertanyaan yang tadi. Untuk penjelasannya dicukupkan sampai di sana. Nah, sekarang untuk tugas ya. Tugas minggu ini yang pertama sama seperti yang sebelumnya, catatan dari klasifikasi makhluk hidup yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua, kalau kalian memperhatikan tadi penjelasan mengenai tata nama ganda atau binomial nomenklatur, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, ini menuliskan nama ilmiah dari makhluk hidup di bawah ini dengan penulisan yang benar. Ini berarti belum benar, silakan tulis dengan itu saja penjelasan dari Ibu. Tetap sehat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.